Bab 175. Aku adalah guru kalian. Dalam sekejap mata, hari Selasa sudah tiba. Pada pukul 7 malam ini, akan ada kelas pengobatan tradisional di Universitas Jiangnan. Ini adalah sebuah kelas minat, bisa dibilang kelas promosi pengobatan tradisional, karena tidak mungkin menjelaskan terlalu detail. Jadi hanya bisa memberikan gambaran umum, agar generasi muda sekarang memiliki pemahaman umum tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Louis Lu datang ke ruang kelas lebih awal dan duduk di kursi baris pertama. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya akan menjadi seorang guru suatu hari. Louis Lu merasa emosional di dalam hatinya. Setelah menunggu beberapa menit, siswa muda dan cantik satu persatu masuk ke kelas, yang langsung mencerahkan mata Louis Lu, terutama gadis-gadis itu, yang mengenakan pakaian seksi dengan dada yang besar, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Mungkin karena mereka khawatir akan lapar ketika menghadiri kelas di malam hari, jadi mereka menyembunyikan bakpao besar. Namun, Louis Lu segera menyadari bahwa orang-orang yang masuk tampaknya tidak terlalu senang. Mereka semua memasang ekspresi tertekan, dan mereka tidak duduk di barisan depan ketika memasuki pintu, tetapi semua bergegas ke baris belakang. Sejujurnya, mereka semua dipaksa. Kelas pengobatan tradisional Tiongkok adalah kelas minat. Apa itu kelas minat? Tentu saja, kelas sukarela. Tetapi sekolah khawatir jika tidak menggunakan cara tertentu, diperkirakan hanya sedikit orang yang akan menghadiri kelas itu. Oleh karena itu, pihak sekolah membuat persyaratan tertentu. Pada kelas pertama, setiap mahasiswa tahun pertama harus mengirimkan minimal 10 mahasiswa untuk mengikuti kelas tersebut. Ini adalah cara lama. Para siswa yang dipilih tentu saja kesal. Jika mereka memiliki waktu untuk menghadiri kelas ini, bukannya lebih baik mereka membawa pasangan ke hutan dan bermesraan? Siapa yang ingin datang ke kelas minat tentang pengobatan tradisional? Sungguh menyebalkan. Jadi para mahasiswa yang masuk ini mencoba untuk duduk di barisan belakang, lalu mengeluarkan ponsel mereka untuk bermain ketika mereka duduk. Nah, buku berjudul 7 Kakak Perempuanku yang Cantik ini agak menarik dan cocok untuk dibaca oleh orang musun sepertiku. Apa? Versi singkat, ada iklannya lagi, dasar. Saat waktu kelas semakin dekat, kursi di barisan tengah dan belakang kelas sudah terisi penuh, dan siswa yang datang belakangan terpaksa duduk di barisan depan dengan enggan, berpikir untuk melarikan diri di tengah kelas. Pada saat ini, seorang gadis cantik dengan kaos tipis duduk di sebelah Louis Lu. Begitu dia duduk, dia mengeluarkan cermin kecil dan mulai merias wajahnya. Ketika Louis Lu melihat gadis ini, dia tahu bahwa dia tidak pernah menggunakan masker kecantikan. Ketika dia hendak beriklan, gadis itu malah menoleh dan mengobrol dengan pacar di sebelahnya. Gini, cepat lihat, ada pria tampan di sebelahmu, hati-hati, jangan ketahuan olehnya. Masa, aku pakai kacamata dulu, wah beneran, dia kelas berapa ya? Coba tanya. Kedua gadis itu berbicara dengan suara rendah, dan mata mereka menoleh ke arah Louis Lu dengan sangat hati-hati, tetapi mereka tidak tahu bahwa percakapan mereka telah sampai ke telinga Louis Lu. Wow, aku memiliki begitu banyak kemampuan, tetapi kamu hanya melihat wajahku yang tampan, benar-benar dangkal. Louis Lu sangat kecewa. Halo teman, salam kenal. Bagaimana kalau kita mengenal satu sama lain? Namaku Gini Wang, dan aku mahasiswa kelas 4 jurusan ekonomi dan manajemen. Bagaimana denganmu? Kata Gini Wang. Ketika dia pertama kali duduk, dia tidak melihat Louis Lu dengan jelas, tetapi sekarang dia menyadari bahwa pria ini sangatlah tampan. Di hadapan laki-laki tampan, perempuan zaman sekarang sangatlah berinisiatif. Bisa dilihat sekarang bahwa Gini Wang berinisiatif untuk berbicara dengan Louis Lu.
Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Louis Lu, dan dia berkata, kamu akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Yo, cukup dingin juga. Dia memang menyukai anak laki-laki yang sangat dingin, bahkan jika kamu menyakitiku ribuan kali, aku akan tetap memperlakukanmu seperti cinta pertama. Keinginan Gini Wang untuk mengenal Louis Lu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Saat dia akan meluncurkan serangan berikutnya, dia tiba-tiba melihat seorang gadis duduk di sisi lain kursi Louis Lu dan mulai berbicara dengan Louis Lu. Ternyata dia sudah ada yang punya. Gini Wang mengerutkan bibirnya dan mengalihkan pandangannya kepada orang yang berada di sebelah Louis Lu, ingin melihat seperti apa rupa pacar pria tampan ini, tetapi ketika dia melihatnya, dia segera menarik lehernya. Sahabatnya juga berkata dengan marah, mengapa semua pria tampan sudah menjadi milik orang lain? Aku sangat sedih. Itu adalah Guru Sen. Gini Wang segera mengingatkannya dengan suara rendah. Ada banyak departemen di Universitas Jiangnan, dan para siswa belum tentu mengenal guru dari departemen lain. Tetapi Gini Wang kebetulan berada di departemen yang sama dengan Aurelia Sen, jadi dia mengenali Aurelia Sen. Segera, kedua gadis kecil itu tidak berani saling berbisik lagi. Kelas sudah hampir mulai, Louis Lu berdiri, berjalan ke podium dengan senyum di wajahnya, dan berkata, halo semua, aku adalah guru kelas minat pengobatan tradisional kalian, dan namaku adalah Louis Lu. Biasanya, ketika mengajar di ruang kelas sebesar itu, guru akan menggunakan mikrofon kecil untuk memastikan bahwa siswa di barisan belakang dapat mendengar suara mereka. Tetapi Louis Lu tidak menggunakan mikrofon, dan suaranya masih dapat terdengar sampai ke belakang. Segera, ruang kelas besar itu terdiam, dan bahkan murid-murid yang sedang bermain game juga segera terdiam. Kemudian, ada keributan. Ketika mereka dipilih untuk mendengarkan kelas minat pengobatan tradisional ini, sekolah mengatakan bahwa orang yang mengajar kelas tersebut adalah seorang dokter ajaib. Mereka tidak peduli apakah dia dokter jenius atau bukan, tapi dari usianya, dia terlihat lebih muda dari beberapa siswa di kelas. Bukankah lucu membiarkannya mengajar di kelas? Gini Wang juga sangat terkejut. Ternyata pria tampan yang duduk di sebelahnya adalah gurunya. Dia barusan bertanya dia dari kelas mana. Untungnya, dia tidak melakukan hal yang lebih berani, kalau tidak dia akan malu sampai mati. Tetapi, bisakah dia benar-benar meyakinkan orang banyak seperti ini? Gini Wang sangat skeptis tentang hal ini. Bersambung.